Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus tsani an Umar radhiyallahu ta'ala anhu aydan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dhata yawmin ittala alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi shadidu sawadus sa'ari la yura alaihi asarus safari wala ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fasnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammadu akhbirni anil islami faqala Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala saddaqta fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni anil imani. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala saddaqta. Qala fa akhbirni anil ihsani. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni anis sa'ati. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'ili. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha wa an daral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyani. Thumma talaqa falabitha maliyan. Thumma qala ya Umaru atadri malis sa'ilu. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lamu. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum, rawahu Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus tsani utawi iki iku hadis kang kaping pindho. An Umar kacerita saking Sayyidina Umar radhiyallahu muga-muga ngrindani Allahu sapa Allah ta'ala halimaha luhur sapa Allah anhu ing Sayyidina Umar aidon halimane. Jadi aidon itu kembali kepada hadis yang awal kemarin. Jadi antara hadis yang pertama dan yang kedua ini riwayatannya sama dari Sayyidina Umar. Ola dawu sapa Sayyidina Umar bainama nahnu ing dalam antarane nahnu utawi kita julusun iku pira-pira wong kang lungguh inda Rasulillahi ing dalam ngersane Rasulullah sallallahu mugi paring rahmat ta'zim Allahu sapa Allah alaihi ing atase Rasulullah wa alihi lan keluargane Rasulullah wasallama lan rahmat keselamatan. Zata yaumin ing dalem sijine dina ittola'a dumadaan muncul alaina ing atase kita sapa rajulun wong lanang syadidu bayadi siabi kang utawi rajul iku syadidu bayadi siabi kang banget putihe klambine syadidu sawatu syahri utawi rajul iku wong kang banget irenge rambute la yura ora den tingali alaihi ing atase rajul apa asarus safari labete panglungan wala ya'rifu lan ora ngaweruhi hu ing rajul minna saking kita ahadun sapa wong suci hatta jalasa sehingga lungguh sapa rajul ilan nabi maring ngersa dalem Kanjeng Nabi
Shalla mugi paring rahmat taklim Allah sapa Allah alaihi ing atase an-nabi wa alihi lan keluargane an-nabi wa sallama lan rahmat keselamatan. Fa asnada mongko nyandarake sapa rajul rubbataihi maring dengkul lorone rajul ila rubbataihi maring dengkul lorone Kanjeng Nabi. Wa doa lan dele sapa rajul kafaihi ing epek-epek lorone rajul ala fakhidaihi ing atase pupu lorone rajul. Jadi hadis yang kedua ini hadis yang cukup panjang, diriwayatkan dari Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bercerita, tadi suatu ketika kami para sahabat itu duduk satu majelis bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cara bahasanya kita jandonan atau pangguran. Pada suatu hari ketika kami sedang asik dialog dengan Rasulullah, itu tiba-tiba ada seorang laki-laki yang datang. Ciri-ciri laki-laki tersebut itu bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam, dan tidak terlihat seperti orang yang habis perjalanan jauh. Di antara kami tidak ada yang mengenal laki-laki tersebut. Jadi mestinya kan kalau orang jauh kan kelihatan letih atau capek habis dari bepergian, tapi ini tidak kelihatan ciri-ciri seperti itu dari orang kejauhan. Padahal dari kami, kata Sayyidina Umar, para sahabat itu tidak ada yang mengenalnya. Hatta jalasa, sehingga laki-laki tersebut itu duduk di depan Nabi dengan posisi seperti tahiyat awal itu, tadi lutut rajul tadi itu sampai bersentuhan dengan lutut Nabi Muhammad. Terus kedua tangannya itu diletakkan di atas pahanya seperti orang yang duduk tahiyat. Nah, setelah posisi seperti itu, akhirnya rajul kemudian bertanya, waqala lan dawu sapa rajul, waqala lan matur sapa rajul atau dawu sapa rajul, ya Muhammadu Muhammad, akhbirni mugi paring kabar panjenengan ni ing ingsun anil islami saking hakikate Islam. Setelah posisi seperti itu, kemudian rajul tersebut bertanya kepada Rasulullah. Yang perlu diketahui, jadi posisi menuntut ilmu itu sebenarnya duduknya seperti duduk tahiyat. Mestinya seperti itu, duduk tahiyat itu posisi orang menuntut ilmu itu kalau menurut hadis ini. Jadi kemudian bertanya, setelah posisi sempurna seperti itu baru bertanya, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Beliau rajul tersebut bertanya tentang hakikat Islam. Faqala mongkon jawab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sapa Rasulullah sallallahu mugi paring rahmat ta'zim Allah sapa Allah alaihi ing atase Rasulullah wa alihi lan ing atase keluargane Rasulullah wasallam lan rahmat keselamatan. Jadi Rasul kemudian menjawab. Jawabannya Rasul apa? Al-Islamu utawi Islam iku antasyada yen to nyekseni sira an ing setuhune kelakuan la ilaha iku ora ana pangeran hak kang hak disembah illallahu kejaba sapa Allah wa anna Muhammadan lan setuhune Muhammad iku Rasulullah utusane Allah wa tuqimalan jenengake sira as-sholata ing salat wa tu'tiyalan bayar sira az-zakata ing zakat
wa tasumalan poso sira Ramadhana ing dalem wulan Ramadan, wa tahujjalan haji sira al baita ing Baitullah, ini statok lamun mampu sapa sira ilaihi maring Baitullah sabilan apane dalane. Jadi jawaban Nabi tentang Islam itu apa? Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan engkau bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah. Kemudian mendirikan sholat, musolah itu mendirikan sholat. Jadi menjalankan sholat sama mendirikan itu beda. Kalau mendirikan sholat itu harus memenuhi syarat rukun sholat. Kemudian yang ketiga, waktu dia zakata, membayar zakat. Jadi zakat itu ada zakat fitrah, ada zakat mal. Yang keempat, waktu sumur Ramadhana, puasa di bulan Ramadan. Yang kelima, tahujjal baita ini stata'ta ilaihi sabila. Jadi yang kelima itu pergi haji bagi yang mampu memenuhi jalannya. Jadi maksudnya ada syarat-syarat hajinya itu harus terpenuhi, paling tidak harus kaya. Jadi berangkat ke Mekah untuk ibadah haji itu butuh biaya. Pendaftarannya berapa? Kalau sekarang kan 25 juta itu pendaftarannya. Terus nanti kita harus membawa bekal di sananya, itu mau beli apa kan harus disiapkan. Terus di rumah juga harus ada tinggalan. Jadi kalau meninggalkan anak di rumah itu paling tidak ya selama 1 bulan, misalkan kok hajinya 1 bulan ya ditinggal di rumah. Orang yang ditinggal di rumah itu harus ada stok makanan satu bulan. Kola matur sapa rajul, sodakta leres panjenengan. Fajibna mongko gawok sapa kita lahu maring rajul. Yasaluhu halitakon sapa rajul, wa yusaddiqu lan benerake sapa rajul. Ya. Kemudian rajul tersebut setelah mendengar jawaban Islam seperti itu tadi, yaitu antasyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah wa tuqima sholata wa tu'tiya zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Jawaban rajul tersebut, benar engkau wahai Muhammad. Ya. Padahal orang bertanya tahu jawabannya benar, kok tahu. Orang bertanya kan mestinya kan nggak tahu jawabannya itu benar apa tidak, tapi ini kok tahu. Maka sahabat semuanya ya heran, fa'ajibna lahu. Sahabat semuanya heran kepada si rajul tersebut, kepada laki-laki tersebut. Apa yang diherankan? Yas'aluhu wa yusaddiquhu. Orang tersebut bertanya tapi juga bisa membenarkan jawabannya. Kan nggak mungkin orang yang tidak tahu terus bertanya, terus setelah dikasih tahu jawaban kamu benar, kan nggak mungkin. Kecuali kuis. Kalau kuis kan sudah ada jawabannya kan itu. Qala matur sapa rajul fakhbirni monggo awe kabar panjenengan li ingsun anil imani saking hakikate iman. Kemudian setelah membenarkan jawaban dari Islam tadi, rajul kemudian bertanya lagi, fa'akhbirni anil imani. Wahai Rasulullah, berikanlah kepada saya kabar tentang hakikat iman. Qala jawab sapa Rasulullah, utawi iman antuk mina iku nyento iman sira billahi kelawan Allah, wa malaikatihi lan pira-pira malaikate Allah, wa kutubihi lan pira-pira kitabe Allah, wa rusulihi lan pira-pira utusane Allah, wal yaumil akhir lan iman kelawan dina akhir, wa tu'mina lan iman sira bil qadari kelawan takdir
takdir, khairihi baguse qadar, wa syarihi lan alane qadar. Dari pertanyaan iman tadi, Rasulullah menjawab, iman adalah antuk mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi. Jadi hendaklah kamu beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada rasul-rasul Allah, kepada hari akhir, kepada takdir baik, takdir itu baik ataupun takdir yang buruk. Qala matur sapa rajul sodakta leres panjenengan. Jadi setelah dikasih jawabannya sama seperti yang pertama, jenengan benar. Berarti engkau benar wahai Rasulullah. Qala matur sapa rajul fa akhbirni, mugi awe kabar panjenengan ni ing ingsun anil ihsani, saking hakikat ihsan. Kemudian setelah bertanya tentang iman, rajul tersebut bertanya tentang ihsan, yaitu fa akhbirni anil ihsan. Qala jawab sapa Rasulullah, utawi ihsan antak buddha iku nyento nyembah sira Allah ing Allah, ka'annaka koyok-koyok setuhune sira taro iku ningali sirahu ing Allah. Fa illam takun, mongko nyento lamun ora pisan-pisan weruh sira. Fa illam takun, mongko lamun ora pisan-pisan ana sira taro iku ningali sapa sirahu ing Allah. Fa innahu, mongko setuhune Allah yaro iku mirsani sapa Allah ka ing sira. Jadi jawaban dari Rasulullah tentang ihsan adalah antak butallaha ka'annaka tarahu fa illam takum tarahu fa innahu yaraka. Jadi engkau beribadah kepada Allah itu seolah-olah engkau melihat Allah. Jadi antak butallaha ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah. Jadi ketika beribadah, baik sholat ataupun yang lainnya, itu seolah-olah kita melihat Allah. Fa'ilam takun tarohu, dan apabila kamu tidak bisa melakukan hal itu, tidak bisa melihat Allah, fa'innahu yaroka, maka yakinlah bahwa sesungguhnya Allah melihat kamu. Jadi ini ihsan itu sebuah kedisiplinan dalam ibadah. Jadi ibadah itu harusnya berprinsip ihsan. Jadi seolah-olah kita melihat Allah. Kalau tidak bisa seperti itu, yakinlah bahwa Allah melihat kita. Qala matur sapa rajul, fakhbirni, mugi awe kabar panjenengan ni ing ingsun anis saati, saking dina kiamat. Kemudian pertanyaannya rajul adalah fakhbirni anis saati. Jadi, wahai Rasulullah, berikanlah kabar ke saya tentang kiamat. Qala jawab sapa Rasulullah, mal mas'ulu, ora ana wong kang den takoni anha saking sa'a bi'alama iku luweh ngaweruhi minasaili tinimbangane wong kang takon. Ya. Jawaban Rasulullah ditanya tentang hari kiamat itu mal mas'ulu anha bi'alama minasaili. Jadi tidak ada seorang pun yang ditanya tentang hari kiamat lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Kenapa kok jawaban Rasulullah seperti itu? Karena Rasulullah tahu rajul tersebut adalah malaikat Jibril, sehingga nggak mungkin orang yang ditanya itu lebih tahu daripada yang bertanya. Qala matur sapa rajul, fakhbirni, mugawe kabar panjenengan li ing ingsun an amarotiha, saking piro-piro tondone sa'a. Kemudian si rajul tadi bertanya lagi, wahai Rasulullah, berikanlah kabar ke saya tentang tanda-tanda hari kiamat. Qala jawab sapa Rasulullah, utawi amarotiha antalida iku nyentong lahirake
al amatu sapa budak robataha ing bendorone amat. Wang taro lan yen to ningali sira al khufata ing wong kang ngodhok, wal urata lan wong kang uta, al alata tur fakir, ria asyai tur angon wedhus, yang tatawulna padha unggul-unggulan sapa khufatal uratal arata ria asyai fil bunyani ing dalam bangunan. Jadi jawaban Nabi ditanya tentang tanda-tanda hari kiamat, itu jawabannya antalidal amatu rabbataha, yaitu ketika kamu melihat seorang budak melahirkan tuannya. Maksudnya apa? Jadi apabila seorang anak itu menganggap kedua orang tuanya sebagai pembantu. Jadi orang tuanya disuruh-suruh itu termasuk bagian dari tanda hari kiamat. Lalu wa antarul hufatal uratal arata ala tari'a asya'iyah tatawalna fil bunyani. Jadi taruh hufata itu gambaran orang-orang yang tidak punya. Jadi hufata itu ngodok, itu tidak memakai alas kaki itu. Jadi beli sandal aja nggak bisa. Terus urota itu utuh, jadi baju juga nggak punya. Alata terus nggak punya apa-apa. Riasya itu pekerjaannya itu menggembalakan kambing. Jadi wis melarat terus kira gambarannya saking nemene kene. Tapi ini apa? Ya tatawaluna fil bunyani. Mereka tersebut itu berlomba-lomba membuat bangunan yang tinggi. Itu tanda-tanda hari kiamat. Jadi bangunannya api-api, sing di bangunan nggak punya apa-apa. Nah, terus dari mana? Ya nggak tahu. Dari utang, dari apapun itu termasuk tanda hari kiamat. Sumang tolako mongko nuli budalan sopo rojul, fala bisa mongko menang sopo kita malian ing dalam waktu kan sedilu. Nah, setelah bertanya itu akhirnya rojul tersebut pergi, pamitan pergi, salam terus pergi. Fala bisa malian, kemudian kami yang tinggal itu hening sejenak, jadi semuanya terdiam sejenak. Sumakola mongko nuli dawuh sapa Rasulullah, ya umaruhu Umar, atadri ana ta weruh sira man iku sapa asailu kang takon sapa man. Nah, setelah laki-laki tersebut pergi, itu orang yang bersama Nabi, sahabat-sahabat yang bersama Nabi itu terdiam sejenak. Setelah terdiam, Nabi bersabda kepada Sayyidina Umar, tanya Sayyidina Umar, wahai Umar, apakah kamu tahu siapa orang yang bertanya tadi? Sayyidina Umar ditanya seperti itu. Qultu jawab sapa ingsun, Allahu utawi Allah, wa rasuluhu lan utusane Allah, a'lamu iku luwe ngerti. Jadi jawaban Sayyidina Umar ditanya, apakah kamu tahu wahai Umar siapa yang bertanya tadi? Jawaban Sayyidina Umar, Allahu wa rasuluhu a'lam. Jadi Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Jadi ini satu etika dalam menjawab. Jadi jika seorang guru bertanya, pertanyaan itu yang memang belum diketahui oleh seorang murid, itu muridnya jawabannya yang sopan ya seperti itu. Ada yang lebih mengetahui. Jadi jawaban Sayyidina Umar, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Akhirnya gimana? Rasulullah akhirnya
dawuh lagi kala dawuh sapa Rasulullah fa innahu mongko sak temene Sa'il Jibrilu iku malaikat Jibril ata teka sapa malaikat Jibril kum ing sira kabeh yu'allimu krana mulangi sapa malaikat Jibril kum ing sira kabeh dinakum ing agama sira kabeh. Jadi tadi yang bertanya itu sebenarnya malaikat Jibril. Tujuan kedatangan malaikat Jibril kepada kamu semua adalah untuk mengajarkan kepada kamu sekalian tentang agama kamu. Jadi inti ajaran agama Islam itu ada pada hadis ini, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Dan tadi ada penjelasan tentang hari kiamat. Itu hal terpenting dalam sebuah agama Islam. Jadi makanya perlu dipahami sungguh-sungguh. Rawang riwayatake ing hadis Muslimun sapa Imam Muslim. Wallahu alam. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian penjelasan hadis yang kedua tentang iman, Islam, dan ihsan, dan beberapa tentang tanda-tanda kiamat itu secara umum. Semoga bermanfaat fid-din wa dunya wal akhirah, dan semoga lantaran ngaji ini kita diberi tambahan ilmu oleh Allah. Semakin hari semakin bertambah ilmu yang disertai hidayah, dan semoga guru-guru kita, orang-orang tua kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.